warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati yang khususnya pimpinan seperti Ketua Kebagusan Muhtaram Abdul Murid. Yang sama-sama kita hormati segala para alim ulama, para asatidzah, guru-guru kita hadir di depan semua. Yang insya Allah dia mau tahu semua, mohon maaf karena saya tidak cinta disebutkan namanya satu-satu karena waktu sudah mepet 10 menit. Atau mepet 10 menit. Suruhnya kepada hadirin, bapak-bapak, suruhnya pimpinan masjid mushola kebagusan terhormat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bacakan Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومقالة الحادية عشرة قيل عن إبراهيم عليه السلام بأي شيء اتخذك الله خليلا. Makalah kita melanjutkan makalah yang ke-11. Qila dikatakan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, bi ayyi syai'in ittakhadaka Allah khalilan. Sebab apa engkau dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Qala Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bi thalathati asya'. Ada 3 perkara yang menyebabkan aku menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhtartu amrallah ta'ala ala amri ghairi. Aku lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding perintah yang lainnya. Wa fi nuskhati, dalam naskah yang lain dijelaskan ma ikhtartu amri ghairi ala amrillahi ta'ala. Aku tidak memilih perkara yang lain kecuali yang aku utamakan adalah perkara urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah suatu ketika Nabi Ibrahim berdakwah yaitu mendakwakan ayahnya yang bernama Azar sebagai pembuat berhala. Nabi Ibrahim itu akan murka. Siapa ayahnya yang menolak ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalam karena ayahnya itu pembuat berhala, bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelembutan melawan ayahnya seorang ayah pun Nabi Ibrahim tetap patuh taat walaupun itu salah. Tetapi kenapa walaupun itu ayahnya, darah dagingnya, tapi ini perintah Allah, Nabi Ibrahim lebih mementingkan perintah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu atas perintah Allah Nabi Ibrahim dengan penuh ambisinya menghancurkan berhala-berhala dan disisakan berhala satu yang paling besar. Di antara berhala yang besar itu satu kampaknya ditaruh di situ. Dipanggillah Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang berkuasa pada zaman di Babilonia ketika itu. Nabi Ibrahim itu lahir di daratan rendah Damaskus. Disidanglah Nabi Ibrahim, marahlah raja, maka dibakarlah Nabi Ibrahim secara hidup-hidup. Suatu ketika, singkat saja bercepat, Nabi Ibrahim mau dibakar, malaikat Jibril nyamperin, wahai Ibrahim Khalilullah. Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Seandainya apinya akan padam, izin Allah akan aku padamkan. Tidak, wahai Jibril. Malaikat penjaga angin, wahai Ibrahim Khalilullah, angin ini akan memadamkan apimu. Engkau tidak akan terbakar. Tidak.
Terakhir malaikat Mikail, aku kirimkan hujan sekarang juga yang deras supaya kau tidak terbakar. Tidak juga. Kata Jibril, mau apa wahai Ibrahim? Aku minta hanya kepada Allah. Dengan membaca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia berikan dalam Al-Quran. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Sehelai rambut, bulu tangan pun maupun di badannya sehelai pun tidak ada yang terbakar. Itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim menjadi luar biasa saat itu. Belum lagi peristiwanya, keistiqomahannya, ketawadukannya, kesabarannya luar biasa. Nabi Rasul Ulul Azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tidak mudah jadi Nabi, tidak mudah jadi Rasul, pengorbanan luar biasa. Apalagi peristiwa sejarahnya Nabi Ismail, nanti Keseluruh yang bahas. Yang pertama, lebih mementingkan perkara kepada Allah daripada perkara terhadap urusan yang lain. Allah yang paling utama. Yang kedua, wa ma intamamtu bima takaffalallahu li ay ma kuntu bi amrin ma tahammalu minar rizqi. Yang kedua, aku tidak risau, aku tidak gelisah. Sebab apa yang Allah telah cukupkan kepadaku itu sudah cukup. Ay ma kuntu, aku tidak bersikeras. Rezeki itu udah ditakdirkan oleh Allah, udah dicukupkan oleh Allah. Aku terima apapun itu. Maka disebut dengan radiyah, orang yang ridho atas ketentuan Allah. Nabi, Rasul itu nafsunya bagus. Kalau kita amal lawannya masih tinggi. Kadang bagus, kadang jelek, entar bagus, wajar manusiawi. Tapi kalau salah terus ya kayak setan namanya. Ya iblis karena asliha. Tapi amarah lawama Muhammad mutmainah radiyah mardiyah kamilah, itulah nafsu yang dimiliki para nabi, para rasul. Apa yang Allah berikan dari itu coba kita bentuk tuh. Kasih kaya, kasih miskin, kasih sakit, kasih sehat. Pernah kita ridho atas Tuhan Allah? Ngeluh dikit, ya Allah pelit amat sama gue ya. Ya Betawi kan kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Yang begitu mah kadang-kadang, tapi nggak semua. Artinya apa? Yang penting kita ridho atas ketentuan Allah. Radiyah sama radiyah, kalau kita ridho atas Tuhan Allah maka Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, mau kita ibadah, mau kita zikir, mau kita pergi kemanapun, mau ngaji, mau pergilah kemana-mana. Langkah kita melangkah, Allah udah ridho. Kita belum ngaji kemari, belum tentu Allah ridho kalau ada berkat. Ayo, ilmunya dapat, berkatnya dapat, pahalanya. Apalagi pas ngaji kemari, aduh, bagaimana sih berkatnya kagak? Ya, udah semua dah. Berkat kagak, pahala kagak, dosa iya. Itu kan. Maka yang ketiga, wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu waqtal masai, dan aku tidak pernah makan, yaitu di waktu sore hari. Wa ma taghadaitu, dan juga aku tidak makan kapan? Ay ma akaltu waqtal ghadati, ketika makan pagi. Nabi Ibrahim enggak pernah makan pagi, enggak makan sore. Tapi masih kecuali apa itu? Illa ma'adhaifi, kecuali bareng tamu. Beda sama kita. Kalau kita makan sendiri di keluarga yang bodo amat, mau tetangga kelaparan kek, yang minta-minta kek. Nah ternyata Nabi Ibrahim tidak begitu. Ruya annahu alaihissalam kana yamshi bilan aw milaini li talabi ma yaqulu ma'ahu alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam riwayat sejarah dijelaskan berjalan 1 mil, bahkan 2 mil untuk mencari seorang untuk makan bareng bersama dia. Yang kita praktek di sini apa? Orang dulu jalannya susah, nggak ada susah. Manusianya susah sedikit. Dari 1 mil baru dapat 1-3 orang. Tapi kalau kita sekarang gampang. Kuliah subuh berjalan berapa puluh tahun? Udah puluhan tahun. Datang kemari sampai 300 orang. Ketika dia dapat berkat, dapat makan, itu namanya khalilullah. Kita mengambil teori Nabi Ibrahim kekasih Allah. Tapi ketika cuma dapat air putih, 5 buah, nama seneknya dapat berkat, jangan ngeluh. Ya jangan ngeluh. Itulah. Ini 30 ini, bagaimana caranya kita hidup muka bumi itu menjadikan manusia yang terpuji. Islam mengajarkan seperti itu. Sejalan dengan Al-Quran kitab suci, sejalan dengan hadis Nabi, ibadah penuh terisi, musola, masjid dari sore sampai pagi. Sama yang tua menghormati, sama yang muda menyayangi, janji tidak diingkari, amanah pun tidak dihanati. Sama tetangga saudara saling silaturahmi. Haji Ali datang kasih kebuli. Kiai Sulawudin datang, kasih daging sapi. Haji Tabroni datang, kasih kopi sama roti. Tuh, Jamal datang dia kasih supermi. Haji Aki jalan kaki, aposit, naik grab, naik taksi. Enak apa enggak? Enak.
punya anak, punya istri, keluarga, saling mengayomi, saling mencintai. Istri salah, jangan jedor di lemari, tampar diri, banyak kasarkan diri. Ujungnya dibawi masuk ke polisi. Pejabat tinggi jangan korupsi, pedagang timbangan jangan dikurangi. Nah, kalau pemimpin jangan dizolimi. Berbeda dengan sekarang, Pak. Para pejabat tinggi, para penguasa negeri, tinggalnya di Kapling DKI, rumahnya ukiran kayu jati, inventaris Camry, kemana-mana naik Mercy, dikawal sama polisi. Subhanallah. Bisnisnya luar negeri, anaknya luar negeri, dan Australia sampai Itali. Kan orang kaya begitu, penguasa negeri. Coba lihat. Makanya bisnis sapi justru Australia, lebih dari kita. Tapi tidak menerima aspirasi. Ketika dia di atas, lupa sama rakyat sendiri. Ketika rakyat menuntut aspirasi, mengadakan konsolidasi, itu tidak terpenuhi. Yang ada apa? Demonstrasi di bundaran HI. Terjadi tragedi. Siapa? FPI. Laskar 6 FPI mati, tertembak senjata api pada malam hari. Akhirnya Habib Rizik pindah kemana? Ke Sentul City. Tuh, kenapa sekarang ulama kiai dianggap radikal kalau oposisi? Betul enggak? Emang faktanya begitu. Nah, inilah sekarang berbeda. Apa beda? Para pejabat penguasa tinggi, istrinya lebih dari seorang diri. Udah cantik, kayak siapa? Krisdayanti, Paramita Rusadi. Subhanallah, lebih dari kita. Coba rakyat jalan kaki. Penguasa negeri naik Mercy, dikawal polisi. Penyari kerjaan susah dicari. Dia bisnis di luar negeri, properti di Sentul City, apartemen di Senopati. Penguasa negeri bebas. Lah kita apa? Anak yang sekolah, putus sekolah. Di sekolah negeri, alasannya apa ditolak? Tidak dapat subsidi. Udah subsidi, tapi anaknya mana? Kuliahnya luar negeri. Dari Australia sampai Italia. Akhirnya warga pribumi masyarakat Indonesia yang tinggal di bantaran kali, makannya kukus ubi, sambal terasi, boro-boro nasi. Betul enggak? Terjadi di Bekasi, akhirnya mati. Penguasa negeri bilang di TV, innalillahi, dasar kagak tahu diri. Betul enggak? Nah, betul itu fakta. Pejabat tinggi, korupsi, ribui, itu udah sama kayak rumah pribadi. Pakaian di laundry, ada layar TV, ada wifi. Lah enak amat ya. Dia coba maling ayam, kayak di Kerawang, maling motor. Dia akhiri secara sendiri, amuk warga, dibakar sampai mati. Polisi nonton sambil diri, udah berlayang warga. Fakta yang terjadi. Akhirnya apa? Korupsi semakin tinggi, korupsi sudah jadi tradisi. Kalau nggak sanggup jadi DPR RI, mundur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas mulus sendiri.